Halo, senang bisa mengobrol lagi. Bicara tentang potensi, ada satu kalimat yang mungkin sering muncul dalam hati. Ini cuma aku. Dan hampir selalu kalimat itu diam-diam berarti, apa istimewanya? Atau di mana nilainya? Padahal disinilah kesalahannya. Ini cuma aku tidak sama dengan ini tidak bernilai. Keunikan jarang hadir dalam bentuk spektakuler. Ia tidak selalu berupa bakat panggung atau kecerdasan yang terlihat menyolok. Keunikan sering hadir sebagai pola, cara berpikir, cara merespons, cara bekerja, dan cara melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Karena ia terasa alami, kita menganggapnya biasa. Kita lihat beberapa contoh. Pernah tidak mencoret-coret waktu rapat atau waktu belajar? Kita sering tidak dianggap fokus kalau kita melakukannya. Padahal bisa jadi itu cara otakmu memproses informasi secara visual. Di balik kebiasaan ini ada potensi berpikir visual, kemampuan menerjemahkan ide abstrak menjadi bentuk konkret. Siapa di sini yang suka nawar harga kalau belanja? Ini sepertinya biasa saja, tapi tawar-menawar itu bukan cuma soal harga. Itu soal membaca manusia. Di baliknya ada kemampuan negosiasi, kecerdasan sosial, insting bisnis, dan kemampuan membaca situasi. Dia itu sejak anak-anak suka sekali membongkar barang, suka otak-atik mainan. Bahkan dia suka memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah. Apa yang orang lain lihat sebagai berantakan, tidak berguna, rusak, kamu melihatnya sebagai sistem. Di balik ini ada kecerdasan mekanikal, kemampuan untuk memecahkan masalah teknis, dan ketelitian motorik. Saya cepat melihat typo di ketikan. Saya bisa membedakan berbagai macam warna yang menurut orang lain mirip. Saya sensitif pada nada suara yang berubah sedikit. Kadang kamu dianggap terlalu cerewet, resek. Padahal di situ ada ketajaman observasi dan cara berpikir quality control. Di dunia yang serba cepat dan sering ceroboh, orang yang detail adalah penjaga kualitas. Aku ini tidak punya kelebihan apa-apa, tapi kenapa ya orang-orang sering curhat sama aku? Tidak semua orang bisa membuat orang lain merasa aman. Di situ ada empati yang tinggi, kemampuan mendengarkan aktif, dan kepemimpinan relasional. Orang-orang yang cepat melihat pola sering disebut overthinking. Padahal bisa jadi kamu memiliki kemampuan pattern recognition, pengenalan pola yang bagus, cara berpikir strategis dan sistematis. Terus kenapa kita tidak menyadarinya? Karena kita terlalu terbiasa hidup di dalam diri kita sendiri. Bernafas dalam air terasa biasa bagi ikan, sampai ada orang tenggelam yang membuktikan bahwa itu susah. Yang sering kita pakai terasa tidak istimewa. Yang sering kita lakukan terasa tidak spesial. Kita membandingkan proses dalam diri kita dengan hasil luar orang lain. Dan kita lupa, yang terasa ringan bagimu bisa jadi berat bagi orang lain. Pernah dengar kisah tentang Nasruddin dan cincin yang hilang? Suatu malam, ia terlihat mencari sesuatu di bawah lampu jalan. Tetangganya bertanya, "Apa yang hilang?" "Cincinku," jawabnya. Mereka mencari lama sekali. Lalu seseorang bertanya, "Memangnya cincin itu jatuh di sini?" Nasruddin menjawab, "Tidak, jatuhnya di dalam rumah." "Lalu kenapa mencarinya di sini?" "Karena di sini lebih terang." Seringkali kita seperti itu. Potensi kita jauh di dalam diri kita, tapi kita mencarinya di tempat yang terang, di standar orang lain, di ukuran sukses sosial, karena di sana ukurannya jelas. Keunikan yang kita punyai, potensi yang kita miliki, perlu latihan, dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dan terus-menerus.
sampai Dia menunjukkan kekuatan yang nyata. Tuhan tidak menciptakan manusia dalam cetakan massal. Unik bukan berarti lebih tinggi. Unik bukan berarti lebih rendah. Unik berarti berbeda fungsi. Mata tidak perlu menjadi tangan. Tangan tidak perlu menjadi telinga. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menyempurnakan apa yang sudah dititipkan. Bukan mengejar versi orang lain, tapi mengembangkan versi terbaik dari diri sendiri. Karena sesuatu yang kita anggap kecil bisa jadi bagian yang hilang dari dunia. Bersama-sama kita mencoba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih.